Pernah kebayang nggak? Ada sebuah kerajaan superpower, tapi istananya lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Nah, ini bukan cerita dongeng atau mitos loh. Ini adalah misteri sejarah nyata dari Kesultanan Demak, kekuatan maritim Islam pertama dan terbesar di tanah Jawa. Disinilah letak anehnya. Di satu sisi, kita punya Demak, sebuah raksasa militer yang disegani, mereka sampai bisa mengusir Portugis dan menguasai hampir seluruh Jawa. Tapi, di sisi lain, pusat kekuasaannya, jantung pemerintahannya, yaitu Keraton Megah tempat sultannya tinggal, hilang sama sekali. Nggak ada reruntuhannya, nggak ada bekas fondasinya. Aneh kan? Nah, kontradiksi inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Kemana perginya istana dari salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara? Yuk, kita coba jadi detektif sejarah dan menelusuri jejak-jejak yang tersisa untuk mengungkap nasib Keraton Demak. Oke, sebelum kita cari tahu apa yang hilang, kita harus paham dulu dong, seberapa hebat sih Kesultanan Demak ini di puncak kejayaannya, terutama di bawah penguasa terbesarnya, Sultan Trenggana. 40.000. Coba bayangin deh, angka segitu di abad ke-16. Itu bukan main-main loh. Itu adalah kekuatan militer yang luar biasa besar pada masanya. Ini nunjukin betapa besarnya skala kekuasaan dan ambisi Demak untuk menyatukan Nusantara. Dan kekuatan sebesar itu nggak cuma buat pajangan. Sultan Trenggana benar-benar memanfaatkannya. Dia gerak cepat di dua front sekaligus. Ke arah barat, dia membendung kekuatan kolonial Eropa. Ke timur, dia menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Semuanya dieksekusi dengan kecepatan dan strategi yang, brilian banget. Dan ini bukan cuma klaim sepihak, kekuatan Demak ini diakui dunia internasional loh. Bahkan seorang penjelajah Portugis Tome Pires menulis dengan takjub soal kekuatan Paterodim, yang kita yakini itu Sultan Trenggana. Jadi ini bukan sekedar omong kosong, lawannya sendiri yang mengakuinya. Tapi sayangnya, semua masa keemasan itu runtuh. Runtuhnya pun cepat, tragis, dan penuh darah. Semuanya gara-gara satu peristiwa fatal di medan perang. Bayangin, rajanya, sultannya, gugur langsung di garis depan pertempuran. Ini bukan cuma berita duka, ini guncangan yang luar biasa dahsyat. Langsung terjadi kekosongan kekuasaan, dan dari situlah awal mula kehancuran Demak. Wafatnya Sultan Trenggana itu seperti membuka kotak Pandora. Api dendam, perebutan tahta, semuanya meledak. Saling bunuh, saling khianat, perang saudara berkecamuk puluhan tahun. Kacau banget. Dan puncaknya, ibu kota dipindahkan dari Demak yang strategis di pesisir ke Pajang yang ada di pedalaman. Inilah akhir dari era Demak. Oke, setelah tahu latar belakangnya yang super kacau itu, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utama. Kemana keratonnya? Nah, hilangnya keraton ini kemungkinan besar bukan karena satu hal, tapi kombinasi dari beberapa faktor di periode yang penuh gejolak ini. Para ahli punya 3 teori utama nih, anggap saja ini 3 petunjuk besar kita. Pertama, ada kemungkinan keratonnya sengaja dihancurkan sampai rata dengan tanah oleh lawan politiknya. Kedua, bisa jadi bahan-bahan pentingnya yang dianggap sakral itu dipreteli terus dibawa ke ibu kota baru di Pajang. Dan yang ketiga, faktor alam. Keratonnya kan dari kayu, sementara Demak itu daerah rawa-rawa, sering banjir. Ya lama-lama lapuk, terus terkubur lumpur. Terus gimana caranya nyari sesuatu yang udah nggak kelihatan? Nah, untungnya para leluhur kita punya contekannya. Namanya Catur Gatra Tunggal. Ini kayak blueprint atau peta wajib buat kota-kota kerajaan di Jawa. Simpelnya, kalau ada alun-alun, Masjid Agung pasti di sebelah baratnya, dan keraton ya pasti di selatannya. Ini kuncinya. Dan inilah momen ahanya. Di tahun 1998, ada penelitian pakai teknologi geofisika, dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Tepat di lokasi yang diduga, di bawah tanah sebuah sekolah, terdeteksi adanya struktur batu buatan manusia yang gede banget. Wah, ini dia nih petunjuknya. Jadi semua petunjuk sekarang mengarah ke satu tempat yang sama. Keren banget kan? Mulai dari nama-nama desa kuno di sekitarnya yang masih ada sampai sekarang, terus data dari teknologi modern, sampai logika tata kota Catur Gatra Tunggal, semuanya klop. Titik temunya di lokasi yang sekarang jadi SMP Negeri 2 Demak. Sangat mungkin disitulah jantung Kesultanan Demak pernah berdetak. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru bagian terakhir ini mungkin yang paling penting. Oke, keraton fisiknya hilang. Terus apa dong yang selamat dari Demak? Nah, ini yang bikin merinding. Walaupun gedungnya hancur, lebur, dan terkubur, tapi idenya, konsep di baliknya, itu nggak ikut mati, justru malah bertahan dan menyebar kemana-mana. Konsep tata kota Catur Gatra Tunggal yang jadi andalan Demak ini ternyata dicontoh.
malah jadi semacam standar wajib buat hampir semua kerajaan besar di Jawa setelahnya. Dari Cirebon, Yogyakarta, sampai Surakarta, polanya sama persis, semua mengikuti Demak. Jadi kesimpulannya gini, monumen terhebat Demak itu ternyata bukan bangunan dari kayu dan batu, tapi sebuah ide, sebuah konsep peradaban yang membentuk wajah Jawa selama ratusan tahun. Keratonnya boleh hilang, tapi rohnya, DNA arsitektur dan filosofisnya itu ada di mana-mana, bahkan sampai sekarang. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Mana sih warisan yang lebih abadi? Sebuah bangunan megah yang bisa runtuh jadi debu, atau sebuah gagasan tak terlihat yang terus hidup dan membentuk cara kita membangun peradaban? Coba deh dipikirin.